ia akhirnya tertangkap oleh polisi. Vonis hukuman mati pun dijatuhkan, dan Deden dipenjarakan menunggu eksekusi. Tak lama berselang, Deden dibawa ke sebuah pulau terpencil untuk dieksekusi. Namun, meskipun ia terkena tembakan berulang kali, tubuhnya tetap kuat dan tidak terluka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Kalam Misteri. Dan pada video kali ini Kalam Misteri akan membahas kisah kesaktian Ajian Rawa Rontek, seorang bos perampok di Pasar Senen. Di bawah tekanan ekonomi yang meningkat dan tingkat pengangguran yang melonjak, fenomena premanisme telah menjadi masalah serius di Indonesia, mempengaruhi banyak aspek kehidupan masyarakat. Pada awalnya, premanisme muncul sebagai respons terhadap kesulitan ekonomi yang melanda sebagian kelompok usia kerja yang mencari cara untuk menghasilkan pendapatan tambahan. Namun, apa yang dimulai sebagai upaya bertahan hidup, kemudian berkembang menjadi praktek yang merugikan masyarakat secara luas. Perekonomian yang sulit menciptakan kondisi di mana individu-individu, terutama yang kurang berpendidikan dan terdidik moral, merasa terdorong untuk mengambil jalan pintas untuk mendapatkan uang. Pendidikan yang kurang memadai dan kurangnya penanaman nilai-nilai moral yang baik di tengah masyarakat turut memperburuk situasi ini. Hal ini tidak hanya menyebabkan kemerosotan moral yang mengkhawatirkan, tetapi juga memberi ruang bagi perilaku premanisme yang semakin meluas. Aksi-aksi premanisme seringkali tidak hanya berhenti pada pemerasan atau intimidasi, tetapi juga dapat berujung tragis dengan korban jiwa. Kondisi ini tidak hanya mengancam ketentraman sosial, tetapi juga mengguncang fondasi keamanan dan stabilitas negara. Secara historis, premanisme telah mengakar dalam struktur sosial Indonesia, terutama di daerah-daerah perkotaan, di mana kebutuhan akan perlindungan atau keselamatan diri seringkali menjadi alasan utama. Namun demikian, perlu dicatat bahwa penanganan premanisme bukan hanya soal penegakan hukum semata, tetapi juga memerlukan pendekatan holistik yang mencakup perbaikan kondisi ekonomi, penguatan pendidikan, serta penanaman nilai-nilai moral yang kuat dalam masyarakat. Ketika senja meliputi desa pedalaman itu, aura kegelapan tampaknya lebih kuat dari biasanya. Suara langkah kaki yang terburu-buru berhenti mendadak, ketika sosok-sosok berjalan melewati lorong sempit di antara rumah-rumah kayu yang rapuh. Mereka itu adalah Deden dan para pengikutnya, sosok-sosok yang menjadi ancaman bagi ketentraman desa tersebut. Mereka bukan hanya preman-preman biasa, mereka adalah pemegang kekuasaan tidak resmi yang diperoleh dari kekerasan dan ancaman. Deden, anak dari Siswanto sang dukun kejam, tidak diragukan lagi menjadi figur sentral dalam kisah ini. Siswanto dikenal karena ilmu santetnya yang kuat dan kekejamannya yang legendaris. Kehadirannya sendiri sudah cukup untuk menakuti penduduk desa. Tiap langkah yang dilakukan Deden selalu dipenuhi dengan ketegangan dan ketakutan. Bagi mereka yang berani menentang atau bahkan hanya melihatnya melewati jalan, risiko nyawa selalu mengintai. Di balik wajah garangnya, kehidupan Deden penuh dengan penderitaan dan keputusasaan. Tanpa pekerjaan tetap dan tanpa harapan akan masa depan yang lebih baik, dia dan para pengikutnya hanya bisa menghabiskan waktu dengan nongkrong di pinggir jalan. Mereka mencari identitas dan kekuatan dalam dunia yang keras ini, tempat di mana hukum dan keadilan tampaknya tidak lagi berlaku. Ketika malam tiba, keributan antar preman seringkali terjadi, menciptakan suasana yang menegangkan bagi siapapun yang berani mendekati atau bahkan melewati tempat mereka berkumpul. Suara teriakan dan benturan fisik sering menggema di malam hari, mengingatkan penduduk desa akan kehadiran mereka yang tidak diundang. Kedatangan mereka tidak hanya mengganggu ketertiban, tetapi juga mengakibatkan rasa takut yang meluas di antara penduduk setempat. Bagi beberapa orang, Deden mungkin merupakan pelindung atau bahkan simbol dari kekuatan di dalam kelemahan mereka. Namun, bagi sebagian besar penduduk desa, dia adalah ancaman yang harus diatasi dengan cara apapun. Di desa terpencil tempat tinggal Deden, hukum rimba berlaku, dan kehidupan diatur oleh para jawara dan preman yang kuat. Deden,
Dengan keberaniannya yang tak terbendung, memanfaatkan situasi ini untuk memeras penduduk setempat tanpa ampun. Kabar akan kekejamannya menyebar luas, menciptakan gelombang ketakutan di antara warga yang tak bisa berbuat banyak selain meratapi nasib mereka. Pada suatu hari, berita kekejaman Deden mencapai telinga polisi. Mereka yang bertugas untuk menegakkan hukum memutuskan untuk mengakhiri kekuasaan tirani yang dipegang oleh Deden dan komplotannya. Seorang polisi berani menyusup ke desa dengan menyamar sebagai pedagang, mencari tahu lebih lanjut tentang gerombolan Deden. Setelah menemukan tempat persembunyian mereka, polisi mengatur penyergapan yang akhirnya terjadi pada malam saat hujan lebat. Dengan hati-hati dan taktik yang terukur, para polisi menyerbu gubuk tempat Deden dan komplotannya berkumpul. Pertempuran singkat namun sengit terjadi, dan akhirnya Deden serta seluruh komplotannya berhasil ditangkap. Mereka segera dijebloskan ke dalam penjara yang diharapkan dapat menahan mereka untuk waktu yang lama. Namun, kekuatan dan kecerdikan Deden tidak dapat dipandang remeh. Meskipun baru masuk penjara selama 3 hari, Deden berhasil mengejutkan semua orang dengan merencanakan pelarian yang spektakuler. Dengan cerdik, ia menggali terowongan rahasia yang menghubungkan selnya dengan dunia luar. Setelah beberapa minggu bekerja keras, terowongan itu selesai, dan Deden dengan sukses melarikan diri ke hutan, menghilang tanpa jejak dari kejaran polisi. Setelah melarikan diri, Deden tidak berhenti. Ia merantau ke kota besar, Jakarta, di mana ia segera bergabung dengan geng preman paling berbahaya, geng Elang. Di lingkungan kriminal di Pasar Senen, Deden menemukan jati dirinya sebagai seorang copet. Namun, seiring berjalannya waktu, ambisi Deden tumbuh lebih besar. Dari seorang tukang copet, ia naik menjadi spesialis perampok orang-orang kaya di kawasan tersebut. Namun, meskipun hidupnya dipenuhi dengan tindakan kejahatan, Deden memiliki sisi lain yang tak terduga, yaitu hati yang baik. Ia tidak lupa akan mereka yang kurang beruntung. Bagian dari hasil rampokannya ia bagikan kepada orang-orang miskin dan kelaparan yang menghuni jalanan kota. Tindakan ini menunjukkan bahwa di balik sosok preman yang kejam dan cerdik, ada sisi dari seorang yang memiliki hati yang sesungguhnya penuh belas kasihan. Namun, ketika itu, Deden terlibat dalam satu tindakan kejam yang mengubah takdirnya. Situasi di sekelilingnya menjadi semakin tegang dan penuh dengan keputusasaan. Saat itu, dalam kehausan akan kekayaan, ia memutuskan untuk merampok seorang pengusaha dengan cara yang kejam, yang tak disangka berujung pada kematian tragis sang pengusaha. Berita mengerikan ini menyebar cepat di seluruh negeri, memicu gelombang kemarahan dan kecaman dari masyarakat, serta memperparah ketegangan di antara pihak berwajib. Polisi segera meluncurkan operasi khusus untuk menangkap Deden, menganggapnya sebagai ancaman serius bagi ketertiban umum. Namun, meskipun dikepung dari segala penjuru, Deden terus menunjukkan ketangguhan dan kecerdikannya dalam menghindari tangkapan. Setiap kali hampir tertangkap, ia berhasil meloloskan diri dengan cara yang misterius dan terampil, meninggalkan polisi dalam keputusasaan yang semakin mendalam. Suatu malam yang gelap, Deden akhirnya digerebek oleh polisi dalam sebuah penyergapan yang disiapkan dengan matang. Pertempuran sengit meletus di antara mereka, di mana peluru demi peluru ditembakkan ke arahnya. Namun, bagaimanapun juga, kesaktian Deden yang sudah terkenal membuatnya tidak terluka. Peluru-peluru yang dilepaskan dengan penuh amarah tidak mampu menembus kulitnya yang tampaknya dilindungi oleh sesuatu yang lebih dari sekadar fisik. Kekebalan Deden terhadap serangan fisik ini semakin memperburuk keputusasaan polisi. Mereka merasa seperti sedang berhadapan dengan sesuatu yang di luar nalar dan kendali mereka, sebuah kekuatan yang terkait erat dengan kepercayaan mistis dan ilmu gaib. Upaya terakhir pun dilakukan, polisi berusaha melukainya dengan sebilah pisau, namun lagi-lagi, serangan itu hanya membekas sedikit di tubuh Deden. Bahkan, bekas luka itu dengan cepat menghilang. Hal ini hanya menguatkan keyakinan bahwa Deden telah menguasai ilmu ajian rawa rontek yang kuat, yang mungkin warisan dari ayahnya, Siswanto. Namun, takdir akhirnya memihak aparat polisi. Saat Deden lengah, mungkin dalam momen kesombongan atau kepercayaan yang berlebihan terhadap kesaktiannya sendiri,
ia akhirnya tertangkap oleh polisi. Vonis hukuman mati pun dijatuhkan, dan Deden dipenjarakan menunggu eksekusi. Tak lama berselang, Deden dibawa ke sebuah pulau terpencil untuk dieksekusi. Namun, meskipun ia terkena tembakan berulang kali, tubuhnya tetap kuat dan tidak terluka. Polisi akhirnya menggantungnya di atas pohon tanpa mengubur jasadnya. Bertahun-tahun kemudian, tubuh Deden yang mengering tergantung di pohon menjadi pemandangan yang sangat menakutkan. Kisah Deden, sang raja copet yang sakti, berakhir dengan misteri dan legenda. Cerita ini mengingatkan akan masa lalu di mana kehidupan masyarakat masih dipenuhi dengan ketidakpastian. Dan inilah cerita singkat tentang kisah raja copet yang sakti, pemilik ajian rawa rontek bernama Deden. Jika ada ketidakakuratan dalam informasi dalam video, atau jika ada sudut pandang yang berbeda, silakan berikan komentar di video ini. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe.